Oke, eh kita sudah live ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah hadir di live Facebook ya maupun dari Zoom webinar. Kita awali hari ya di hari Senin ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan tentunya kita juga harus semangat ya di hari Senin ini karena kita di sini juga akan memberikan informasi yang menarik tentunya ya yang mungkin Bapak Ibu belum mengetahui nih apa itu berinvestasi gitu ya terutama di berinvestasi di pasar modal. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS Sekuritas Indonesia yang akan membawa sesi kedua terkait online trading bersama CGSMB iTrade. Mungkin yang Bapak Ibu saat ini belum menjadi nasabah kita, mungkin kita belajar dulu nih, basic dulu, kita cari tahu, kita pelajari sebelum kita masuk ke sesinya platform ya atau online trading kita. Nah, di sesi kedua di sini saya tidak sendirian. Materi yang kedua, materi yang hari ini dibawakan oleh Mas Aji dengan tema investasi saham hijau yang melejit, apa saja pilihannya. Nah, nanti Mas Aji akan menyampaikan di sesi pertama setelah ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanya saja di kolom Q&A kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi kita bersifat sharing aja Bapak Ibu sambil menemani mungkin setelah makan siang atau yang mungkin jam-jam segini jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk gitu ya. Bisa mendengarin kita sambil kita belajar bareng seperti itu. Oke, sebelum kita masuk sesinya Mas Aji, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu, mengenalkan CGS CIMB Sekuritas Indonesia melalui website resmi kami. Nah, di sini di layar kaca Bapak Ibu saat ini adalah website resmi dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang tentunya Bapak Ibu bisa akses melalui Google atau internet ya. Dan kita lihat di sini ada banner untuk promo yang saat ini sedang berjalan. Ya, jadi berhubung dengan kita saat ini masuk di bulan inklusi keuangan di bulan Oktober, tentunya kami dari CGS Sekuritas Indonesia ada promo menarik yang sayang banget buat Bapak Ibu ya, dan sayang banget untuk dilewatkan. Dan cara untuk mengetahuinya, apa saja sih promonya bisa diklik flyer ini. Nah, di sini ada tiga promo nih yang menarik. Yang pertama ada Lucky 500, yang kedua ada Bio bonus in Oktober, dan Sobat Game Fest Challenge. Nah, yang pertama ini Lucky 500 ini adalah untuk Bapak Ibu yang mungkin belum menjadi nasabah kita atau CGC Sekuritas Indonesia yang tertarik gitu ya membuka rekening, itu masih ada kesempatan untuk membuka rekening mendapatkan voucher investasi sebesar 100.000. Caranya gampang banget buka rekening sekarang ya, karena tinggal hitung hari lagi nih. Bulan Oktober sudah akan berakhir, tapi Bapak Ibu masih bisa mendapatkan kesempatannya. Jadi untuk 500 orang pertama yang melakukan pembukaan rekening secara online di periode tanggal 1 sampai 31 Oktober akan mendapatkan voucher investasi sebesar 100.000. Nah, yang kedua di sini ada bonus in Oktober. Jadi ini ekstra bonus ya. Jadi kalau misalnya ingin membuka rekening dan mengikuti kelas pasti yang saat ini Bapak Ibu ikuti ya, kayak contoh hari ini, itu bisa mendapatkan promo ini. Jadi kalau buka rekening dapat 100.000, mengikuti kelas pasti hari ini mendapatkan 100.000. Jadi buruan, masih ada promo yang masih Bapak Ibu bisa dapatkan sekarang. Dari itu, jadi kalau kita akumulasi mendapatkan 200.000. Yang ketiga di sini ada Sobat GeFest Challenge ya. Jadi kalau misalnya seneng membuat video-video menarik atau video-video yang kekinian gitu ya, tentunya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kesempatan Sobat Given Challenge hadiahnya sebesar 300.000 untuk 3 orang pertama. Jadi untuk tema video ini adalah alasan kamu berinvestasi. Masih ada beberapa ibu yang bisa mendapatkan kesempatan ketiga ini. Caranya gampang banget, bisa langsung cek langsung di website resmi kami di cgscmb.co.id dan dapatkan promo-promonya dan buka akun sekarang juga. Seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan, jangan sampai kelewatan. Oke, di sini sudah ada Mas Aji yang akan memaparkan di sesi pertama pada siang hari ini. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan Mas Aji.
Ya, selamat siang teman-teman, dan tadi sudah diperkenalkan sekilas ya oleh Wisnu ya. Dan ketemu lagi bersama si JCMB Sekuritas Indonesia di kelas pasti umum, paham pasti berinvestasi ya. Secara online di kesempatan kali ini temanya tentang ESG nih teman-teman ya. Nah, ESG itu seperti apa? Nah, nanti akan kita kenalan. Nah, sebelum kenal lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGI Sekuritas Indonesia. Nah, tadi promo-promonya menarik banget ya, udah di sounding oleh Wisnu, dan tentunya bagi Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah dari CGI bisa memanfaatkan ya promo yang tentunya lagi berlangsung di bulan Oktober ini ya, memperingati bulan inklusi keuangan ya. Nah, tentunya tadi dapat bonus ya, ikut kelas pasti, dan kelas pasti ini tentunya kita akan kenal lebih lanjut tentang investasi saham itu seperti apa, dan mungkin untuk di tema kali ini kita akan lebih bahas secara spesifik ya, investasi hijau yang lebih relate kepada prinsip ya, yang sekarang investor asing ini concern banget tentang bagaimana perusahaan TBK ya itu concern terhadap isu lingkungan ya, yaitu ESG. Nah, itu seperti apa yang bisa bikin investasi saham hijau itu melejit? Nah, nanti akan kita bahas, dan saham-sahamnya apa aja nih yang bisa teman-teman pilih ya. Nah, jadi ini program kita yang terbaru ya, Discord ya. Jadi bagi sobat Genvest nih yang join bersama kita baik di YouTube ya, Facebook, dan teman-teman yang ada di Zoom silahkan bisa join ya Discord kita. Nah, kita akan di Klinik Saham bahas saham-saham yang menarik di hari itu, dan kita tentunya akan bahas nih kenapa mungkin harga sahamnya itu lagi rame naik ataupun mungkin lagi koreksi kenapa. Nah, itu bisa teman-teman langsung aja join di platform Discord kita bit.ly/cjcmb Discord. Nah, teman-teman silakan ya di masing-masing slide kita ada barcode. Nah, bagi Bapak Ibu langsung aja nih ya, untuk nantilah untuk direct link pembukaan rekening saham bisa di-scan aja barcode yang ada di layar slide ya, presentasi di siang hari ini. Nah, jadi kita akan bahas dulu nih tentang sebuah investasi ya. Nah, tentunya investasi itu harus didasari oleh sebuah mindset nih teman-teman ya. Nah, dalam berinvestasi itu tentunya kita ingin ya, dalam hal secara jangka panjang di masa depan kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, tentunya kita tentunya bisa membawa diri kita menumbuhkan mindset yang growth mindset ya, atau tumbuh ya. Nah, di mana growth mindset itu apa sih teman-teman ya? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Nah, silakan nih kalau ada yang reaction atau komen ya, bisa langsung aja ditulisin komentarnya di Q&A ya, biar nggak ngantuk nih teman-teman ya. Jadi feel free kita open discuss ya di siang hari ini. Nah, jadi kita lanjut nih Sobat Genfest ya. Jadi growth mindset ini adalah bagaimana kita menumbuhkan pola pikir ya, bahwa kita itu bisa mencari ya, kita bisa membuka peluang-peluang kita untuk bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi di masa depan ya. Nah, khususnya teman-teman yang mungkin punya rencana, impian, dan sebagainya. Nah, tentunya penting nih untuk bisa tumbuh, bisa diwujudkan ya impian-impiannya. Nah, jadi tentunya gimana sih caranya mewujudkan impian? Nah, salah satunya teman-teman nanti bisa melakukan investasi. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, teman-teman, tentang eh, investasi ya. Nah, mungkin teman-teman bisa share sama kita ya. Nah, dengan apa yang slide tampil di layar teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman punya impian apa nih di masa depan ya? Nah, mungkin yang masih muda mungkin pingin punya rumah ya, setelah nanti menikah dan sebagainya. Ataupun mungkin yang lagi rame nih anak-anak muda juga lagi getol-getolnya ya nonton konser ya band ataupun idola kesayangan ya. Walaupun juga mungkin teman-teman udah penat nih di
deket-deket penghujung tahun ya, pengen liburan dan healing dan sebagainya ya. Nah, tentunya itu bisa dipersiapkan dananya karena tentunya semuanya itu butuh dana budget ya teman-teman ya. Atau teman-teman misalnya beli beli kendaraan ya daripada mungkin capek dan sebagainya, bisa mobilitas lebih lebih fleksibel dan sebagainya ya, ingin beli mobil dan sebagainya ya. Nah, tentunya semua hal tersebut impian kita itu perlu sebuah rencana, perlu sebuah anggaran yang tentunya untuk bisa membantu diwujudkan ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menumbuhkan yang namanya pola pikir yang growth mindset ya, bertumbuh ya. Nah, jadi tentunya growth mindset adalah kita yakin bahwa kita itu bisa maju nih teman-teman ya. Kita bisa punya sebuah keyakinan bahwa kita tuh bisa gitu loh. Misalnya kita melihat contoh mungkin figur yang teman-teman lihat itu menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan. Misalnya mungkin kita lihat misalnya salah satu tokoh investor yang cukup terkenal misalnya, ataupun salah satu pengusaha, kenapa dia bisa kaya gitu loh, kaya raya, dan tentunya kenapa sih kalau kita itu bisa sama seperti mereka gitu loh. Nah, tentunya itu hal yang harus kita tanamkan sebagai growth mindset. Nah, jadi growth mindset itu juga bisa kita aplikasikan teman-teman terhadap bagaimana kita mengolah anggaran keuangan ya. Nah, tentunya kan growth mindset adalah supaya kita bisa mengembangkan nih potensi kita di masa depan ya. Nah, contohnya misalnya kita juga bisa nih dengan hal yang sederhana, kita bisa misalnya mengembangkan diri dengan misalnya kita berhemat. Nah, tentunya kalau kita dengan berhemat, kita punya dana yang lebih untuk kita bisa alokasikan lebih positif ya, misalnya mungkin untuk usaha kita berdagang ya, berwirausaha ya, ataupun misalnya menciptakan value-value yang bisa punya nilai ekonomis, ataupun mungkin kita upgrade skill ya, kita misalnya kursus dan sebagainya yang tentunya nanti bisa menambah pundi-pundi penghasilan kita ya. Nah, tentunya itu juga salah satu gambaran bagaimana kita bisa mengaplikasikan growth mindset ke dalam eh, kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin kalau bicara bijak mengelola budget bulanan nih teman-teman ya. Nah, intinya sih sebenarnya bagaimana kita bisa memprioritaskan nih teman-teman ya, memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita tuh, kewajiban kita tuh apa sih? Ya, tanya misalnya yang paling dasar nih teman-teman adalah misalnya tempat tinggal. Bagaimana kita makan sehari-hari, transportasi ya. Kemudian misalnya uang dapur ya, untuk misalnya bayar cicilan, kendaraan dan sebagainya, beli gas dan sebagainya. Yang itu tentunya mau nggak mau pasti kita penuhi nih teman-teman ya. Kalau enggak tentunya mungkin kita akan pusing ya teman-teman. Jadi ibaratnya adalah ketika misalnya kita nanti ya, kayak kan udah deket-deket tanggal gajian ya. Hari ini tanggal 23, 24, 25. Nah, biasanya mungkin yang payrollnya sih tanggal 25 ya. Nah, itu misalnya kan dapat gajian nih teman-teman. Nah, teman-teman harus secure dulu nih untuk kebutuhan terlebih dahulu ya. Nah, baru mungkin kalau kebutuhan udah terpenuhi, nah mungkin teman-teman boleh sebagian ini menyisihkan untuk eh, misalnya teman-teman untuk mengembangkan diri ya. Misalnya untuk misalnya berinvestasi atau misalnya untuk kursus dan sebagainya ya. Nah, tentunya itu bisa menunjang teman-teman menghasilkan pendapatan yang lebih di masa depan. Nah, kemudian next kalau udah kita ngomongin tentang growth ya di masa depan, baik hal investasi ya, ataupun mungkin teman-teman ya tadi kursus dan sebagainya. Nah, tentunya sisanya teman-teman boleh deh, kayak misalnya mungkin jajan-jajan ya, nonton ya, ataupun juga misalnya hangout sama teman-teman ya, ataupun mungkin yang terbaru nih, yang lagi ramai mungkin kayak nonton film nih, Sherina 2 ya. Nah, itu juga teman-teman juga boleh, apapun boleh. Yang penting intinya jangan over budget ya, keinginan juga sekedarnya. Jadi jangan sampai eh, uang kita, dompet kita kurang sampai berhutang dan sebagainya hanya untuk hal-hal yang konsumtif maupun impulsif ya. Jadi secara proporsionalnya ini ada rumusnya ya. Jadi 50 30 20 ya. Jadi 50 ini untuk kebutuhan ya wajib ya. Kemudian 20% ini untuk teman-teman menabung untuk
dana darurat, kemudian dana investasi nih teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah keinginan 30%. Tapi misalnya kalau teman-teman, oh bisa lebih berhemat ya. Oh ternyata kebutuhan saya nggak tahu gede, saya bisa berhemat gitu ya. Ya ibaratnya nggak terlalu mewah-mewah hidupnya ya. Yang penting cukup ya, aman, kenyang dan sebagainya. Mungkin bisa aja kebutuhannya cuma 35%. Nah sisanya juga teman-teman bisa alokasikan lebih ya, misalnya untuk dana untuk investasi ataupun dana darurat ya. Kalau sewaktu-waktu teman-teman ini terjadi sesuatu dadakan nih, dana-dana darurat. Nah, rencanakan investasi di masa depan. Kenapa sih teman-teman ya? Nah, mungkin anak-anak, mungkin kalau seusia saya nih teman-teman ya, yang masih masih mengeksplor ya masa-masa muda dan sebagainya. Mungkin eh, saya mungkin belum belum nyampe nih misalnya kalau misalnya masa-masa pensiun karena mungkin mindsetnya masih oh yang penting nikmatin dulu deh masa muda dan sebagainya ya oh nanti misalnya masa tua tuh masih lama masih panjang ya tapi mungkin kalau kita mikir lebih panjang nih teman-teman ya nah tentunya kita dalam bekerja saya nih sebenarnya sebagai karyawan ya teman-teman ya nggak selamanya seumur hidup ini akan kerja nih oh mungkin mungkin sewaktu-waktu mungkin terjadi sesuatu dan sebagainya ya ataupun mungkin kalau aman-aman aja pasti ketika nanti saya mungkin atau kita ya nanti mungkin udah sampai di masa yang udah mature ya teman-teman ya nanti akan sampai nih gimana kita akan pensiun nih teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau kita pensiun ya, nah mungkin kita harus mikir nih dari mana kehidupan kita akan dibiayai ya teman-teman ya. Dan saya katakanlah pensiun di usia 55 sampai 56 tahun. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita udah nggak bisa kerja dan sebagainya ya, nah tentunya kita akan bingung nih teman-teman dari mana nih ya untuk menghidupin kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sejak dini supaya nggak terlalu berat, terlalu pusing nih ketika nanti udah sampai umur pensiun. Nah, sejak dini, mumpung masih muda, masih banyak tenaga dan sebagainya ya. Nah, kenapa kita nggak produktif ya teman-teman? Nah, kita ini juga bisa diaplikasikan growth mindset terhadap eh, kita di masa depan ya. Kita mempersiapkan dana pensiun di masa depan kita untuk ya nanti ketika udah masuk masa pensiun kita nggak kelimpungan nih teman-teman. Oh harus mikir dari mana nih ya biaya untuk nanti pensiun dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut ini juga bisa membawa kita terhadap gaya hidup yang baru nih teman-teman ya. Kalau mungkin biasanya orang itu lifestyle-nya shopping ya, happy-happy dan sebagainya ya. Nah, mungkin kalau kita masih relate dengan growth mindset ya, kenapa investasi nggak bisa kita jadikan gaya hidup nih teman-teman ya. Nah, tentunya kalau kita udah mulai membiasakan nih untuk, oh, kalau misalnya aku beli tiap hari jajan kopi nih. Nah, mungkin kalau aku hemat-hemat ya, mungkin kopi itu bisa aku investasi ini. Nah, ternyata mungkin nilai investasi itu kalau aku bisa investasi secara tepat ya, nah itu mungkin bisa nilainya bertambah ya, mempunyai nilai ekonomis di masa depan. Nah, daripada ya cuma jajan-jajan konsumtif ya cuma maksudnya masuk tubuh ya nanti juga keluar lagi mending untuk hal yang positif nih di masa depan. Nah, jadi oleh karena itu financial planning itu penting ya teman-teman ya. Nah, tentunya tadi bagian dari cash flow management ya, mengatur anggaran belanja ketika kita gajian ya, itu tentunya penting. Selain itu juga bagaimana kita menjaga ya, supaya kita nggak terlilit utang ya, apalagi hutangnya itu hutang-hutang yang konsumtif, yang impulsif ya, yang tidak memberikan sebuah return di masa depan ya terhadap uang yang kita pinjam ya. Nah, bukannya utang itu nggak boleh nih teman-teman ya, boleh-boleh aja nih teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman berhutang untuk berwirausaha, misalnya teman-teman mungkin mengajukan kur, nah itu juga boleh juga ya. Tapi mungkin yang jangan sampai mungkin teman-teman kayak misalnya memaksakan ya sesuatu yang tidak ada dengan berhutang untuk hal-hal yang nggak terlalu memberikan nilai ekonomis di masa depan ya. Misalnya contohnya barang-barang mewah, tas branded ataupun gadget-gadget yang ya sebenarnya kita punya barang yang sama yang masih bisa digunakan ya, tapi kita terbawa oleh sebuah tren, mode ya, kemajuan teknologi ya, yang membuat kita merasa takut gitu kalau nggak ngikutin ya kita jadi orang yang kurang
kurang apa ya, kurang modern dan sebagainya ya. Nah, tentunya mungkin itu yang harus dikelola nih untuk bisa menjadi seorang yang punya mental atau pola pikir growth mindset. Dan tentunya ketika hal tersebut kita udah terapkan ya, nah saatnya kita mulai sejak dini berinvestasi nih teman-teman. Nah, kira-kira tujuan dalam berinvestasi itu apa aja sih? Nah, tiap orang punya definisi ataupun tujuannya masing-masing nih teman-teman ya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah, mungkin Sobat Genvest nih partisipasi yang di kelas pasti pada siang hari ini ya. Nah, kira-kira punya tujuan apa aja sih? Nah, teman-teman boleh ini ya, selagi kita bahas sharing-sharing kelas pasti sore siang hari ini, teman-teman bisa sharingkan tujuan dalam nantinya berinvestasi ini untuk apa nih? Oh, misalnya mungkin ingin jalan-jalan nih ke Bali ya, ataupun mungkin ke daerah-daerah yang hidden gem ya, yang nggak ada polusinya dan sebagainya ya, ataupun pengen nginap di glamping atau di mana ya, ini silahkan ya. Nah, misalnya kalau yang jangka pendek nih teman, nah jangka pendek ini apa nih misalnya contohnya liburan ya, yaitu misalnya liburan yang nggak terlalu budgetnya terlalu gede gitu lah. Mungkin ya kalau deket-deket bisa ke Jogja, ke mungkin sekitaran Indonesia ya. Ya mungkin nggak terlalu membutuhkan dana yang banyak ya. Nah sumber dananya ini bisa dari uang tabungan contohnya ya. Misalnya nih kalau misalnya mungkin teman-teman yang nggak punya dana ekstra nih ya. Nah harus menabung dan sebagainya. Ataupun juga misalnya kartu kredit ya. Nah, nextnya adalah kalau yang jangka menengah nih, ya, misalnya teman-teman mungkin ingin nantinya berencana menikah, kalau udah menemukan pasangan ya, ataupun mungkin nanti kalau udah menikah ingin punya rumah nih contohnya ya. Nah, itu kan atau mungkin yang ada di slide ini ingin beli mobil idaman ya. Nah, tentunya teman-teman juga ini perlu anggaran ya, budget yang lumayan ya. Jadi prepare-nya ini juga harus juga nggak dalam waktu dekat ya, misalnya perlu waktu 5 sampai 10 tahun ya. Nah, next untuk long term goals-nya ya. Nah, tentunya tadi yang udah kita sempat di-sharingkan yaitu bagaimana kita mulai mempersiapkan nanti masa pensiun ya yang bahagia ya, tentunya kita ingin yang sejahtera ya. Nah, tentunya dikelilingi dengan orang-orang tercinta, menikmati masa tua dengan bahagia ya. Nah, contohnya misalnya apa nih? Oh, teman-teman pengen punya villa di masa pensiun nanti ya. Nah, ini tentunya butuh sebuah perencanaan yang nggak cuma sehari dua hari diangan-angankan ya direncanakan, tapi tentunya ini butuh sebuah niat yang baik ya dan tentunya ibaratnya action yang tekad yang kuat ya. Nah, jadi hal tersebut ya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ini bisa tercapai ya asalkan teman-teman tadi ya harus punya niat dan tekad yang kuat ya dan nantinya action dengan penuh disiplin ya. Dan ini konsisten ya dilakukan secara jangka panjang ya. Nah, salah satunya apa nih yang bisa membantu ini bisa terwujud yaitu dengan berinvestasi ya. Nah, jadi ini hanya membantu, misalnya investasi ini hanya membantu ya teman-teman ya. Nggak hanya bisa mengandalkan investasi aja ya. Jadi misalnya kita saya seperti saya nih, saya dengan bekerja sebagai karyawan tetap bekerja, tapi tentunya dengan misalnya dengan berinvestasi ya Bapak Ibu dan teman-teman ini bisa membantu nih supaya tujuannya bisa lebih mungkin lebih cepat tercapai, lebih lebih mudah tercapai dan sebagainya ya. Jadi itu yang bisa kita rencanakan nih teman-teman. Ya, tentunya tadi kita bilang investasi ya untuk bisa mewujudkan misalnya contohnya jangka panjang kita ya, rencana jangka panjang kita, impian jangka panjang kita. Mungkin juga teman-teman tanya ya, selain kita bisa mewujudkan impian kita dengan berinvestasi, apa sih alasan kita supaya oh si Kak Jin ya ini harus berinvestasi nih sejak muda nanti pensiun dan sebagainya ya. Nah mungkin teman-teman bertanya alasan apa sih kenapa kita harus dipaksa untuk berinvestasi? Nah yang salah satu tujuan utamanya adalah selain mewujudkan impian kita ya, kita juga bisa menjaga nilai kekayaan kita nih teman-teman ya. Nah menjaga nilai kekayaan kita dengan apa nih? Dari apa nih teman-teman? Dari sang monster yang namanya inflasi nih teman-teman ya.
Nah, inflasi kalau kita perhatikan ya teman-teman, secara jangka panjang, big picture-nya itu lumayan loh teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa membandingkan ya secara mungkin 10, 5 sampai 10 tahun ke belakang ya. Mungkin seperti barang-barang konsumsi yang teman-teman beli, contoh yang sering dibeli ataupun yang ibaratnya banyak lah dikonsumsi oleh masyarakat ya. Nah, contohnya misalnya kayak roti ya. Kayak roti mungkin yang roti yang box, mungkin sandwich yang coklat, mungkin dulu itu saya ingat banget waktu zaman-zaman saya masih kuliah di 2013 ya. Nah, itu kayak salah satu roti lah yang sandwich isinya coklat itu cuma harganya sekitar 1.000 dan ukurannya tuh kenyang banget kalau beli satu nih Bapak Ibu ya. Dan sekarang tahu nggak mungkin kita kisarannya udah 3.500 atau menyentuh 5.000, tapi dengan size yang itu udah menyusut ya. Kayak makan satu aja kurang, harus mungkin baru kenyang tuh kerasa makan tuh harus beli 3 sampai 5 ya. Nah, itu contohnya dari hal tersebut. Bisa atau enggak, contoh yang di sini adalah mie instan ya teman-teman ya. Mie instan bungkusan ya. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang mie instan yang ada di toko-toko minimarket ya, yang belakangnya ada Maret-Maretnya ya. Nah, itu mungkin saat saya contoh brand yang familiar lah, salah satu brand familiar tuh mungkin harganya minimal 3.000 nih teman-teman ya. Atau tapi teman-teman mungkin Bapak Ibu yang sering belanja, sering merhatikan tiap hari tertentu mungkin kalau yang ada di diskon ya. Misalnya beli beli 5 ya, harganya masing-masing 2.700, 2.800 mungkin diambil nih promonya ya. Diskonnya ya. Nah, mungkin rata-rata kalau harga normalnya itu udah 3.000, bahkan bisa lebih 3.000 lebih ya teman-teman ya. Dan kalau mungkin kita jalan-jalan ke belakang ya, 10 tahun yang lalu ya di 2012-an kira-kira ya, harga satu bungkus tuh masih 1.000 rupiah ya teman-teman ya. Atau mungkin zamannya saya mungkin masih di tahun-tahun 90 ya. Mungkin mie instan tuh masih ada yang mungkin paling mahal itu sekitar 500 perak ya. Ini satu bungkus paling murah ada yang 300 perak nih teman-teman ya. Jadi dari contoh ya yang kebayang tersebut ya itu memang oh bukan tiap tahun ya Pak. Ternyata kalau kita perhatikan secara jangka panjang harga-harga kebutuhan pokok tuh naik nih teman-teman ya. Ya itu baru contoh beberapa ya bahan kebutuhan pokok ya belum belum barang-barang yang lain ya. Nah, ibaratnya ini barang yang di luar ya teman-teman ya, di luar yang harganya itu dikendalikan oleh pemerintah ya. Jadi mungkin kalau seperti minyak dan sebagainya, tentu ya nggak terlalu jauh banget ya karena ada pemerintah di situ peran mempersubsidi, tapi mungkin eh, benda-benda barang-barang konsumsi yang lainnya. Nah, jadi kasus tersebut ya itu kelihatan oh ternyata ya dari waktu ke waktu harga naik ya teman-teman ya. Kalau harga naik ya contohnya itu membawa inflasi nih teman-teman ya. Nah contohnya adalah kalau misalnya harga barang itu naik nih contohnya dari segi mie instan itu naik 10 tahun itu 3 kali lipat ya. Nah mungkin kita bisa compare minimal kalau ya mie instan itu naik 3 kali lipat ya pendapatan kita naik nggak teman-teman? Misalnya 3 kali lipat juga. Nah itu kalau nggak naik seminimal sama ya dengan harga-harga kebutuhan pokok, nah itu ya hati-hati ya wassalam ya teman-teman ya. Uang kita ya itu digerogoti atau tergerus namanya dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok ya. Itu dia ada 100.000 rupiah yang dari tahun 2012, 2002 ya. Nah itu semakin ke sini ya beli barang kebutuhan pokok. Nah cuma tambah sedikit ya tahun sekarang mungkin 100.000 tuh mungkin cuma bisa beli satu dua tiga barang. Nah, oleh karena itu dari keseluruhan alasan tersebut ya, konsep inflasi ini tentunya apa sih win-win solusinya ya, supaya ya kita nggak bisa menekan waktu nih teman-teman ya, jangan terus berjalan ya, jangan terus maju ya. Sebenarnya kita terus harus maju, tapi tentunya kita jangan sampai juga tergerus oleh lajunya inflasi dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu kita perlu namanya investasi nih teman-teman. Investasi supaya apa? Supaya bisa ibaratnya mengimbangi ya.
kenaikan uang kita itu ikut meningkat ya seiring dengan ya kebutuhan pokok yang ikut naik juga nih teman-teman ya. Minimal itu ya, minimal ya uang kita menyamai nih dengan adanya inflasi. Nah, nah kalau ngomongin inflasi nih teman-teman, nah kira-kira rata-rata berapa sih angka inflasi sekarang ya? Nah, jadi kalau kita lihat inflasi di rata-rata berdasarkan Badan Pusat Statistik ini teman-teman ya. Inflasi di Indonesia rata-rata 10 tahun terakhir ini di 5,5%-an ya, sekitar segituan ya. Jadi ibaratnya 100.000 rupiah. 100.000 rupiah kalau inflasi berarti uang kita berkurang 5,5%. Nah, supaya 5,5%-nya itu bisa ada penyeimbang nih teman-teman ya. Kalau tadi kata Bro Aji nih investasi nih harus investasi. Nah, investasinya itu pilih apa sih? Nah, jadi di pasar modal ini ada beberapa instrumen investasi yang tentunya bisa teman-teman pilih ya. Ini aman karena tentunya ini diatur ya, diawasi oleh regulasi OJK. Nah, jadi ibaratnya jadi ada yang mungkin yang teman-teman familiar nih ada tabungan ya. Nah, tabungan kayak nabung ya. Tapi mungkin nabung juga nggak semuanya itu ya secara umum kita getok itu bahwa tabungan itu bisa untung ya. Tapi kalau misalnya kita cuma nabung 1 juta 2 juta ya teman-teman mungkin ya kita nggak dapat bunga apa-apa ya. Mungkin bunganya 0% dikurangi biaya beban bulanan administrasi dan sebagainya bukannya nambah malah berkurang ya. Nah, next yaitu deposito nih teman-teman ya. Nah, deposito ini teman-teman bisa agak mengimbangi nih ya deposito misalnya naruh di deposito terus misalnya mungkin teman-teman ngambil yang berapa tahun dan sebagainya. Nah, ini bisa sedikit mengimbangi nih atau sejajar dengan inflasi ya. Makanya ini ada tingkatannya ya. Deposito ini juga bisa ibaratnya mengimbangi ya nama inflasi. Mungkin teman-teman juga nggak boleh gampang puas nih ya. Oh kata Bro Aji ada inflasi nih secara jangka panjang ya. Udah uang kita itu jangan dibiarin sampai turun ya. Kekayaan kita jangan dibiarin sampai melorot ya karena inflasi ya. Ya udahlah kita pilih yang ya inflasinya 5% ya. Ya udahlah kita imbangi dengan 5%. Nah, teman-teman juga nggak boleh asal puas nih teman-teman ya. Nah, mungkin kira-kira ada lagi nggak alternatif pilihan lagi? Nah, ini ada juga nih, yaitu obligasi. Nah, contohnya mungkin yang lebih konservatif yaitu obligasi Republik Indonesia ya, atau surat utang negara, SUN ya. Atau juga yang berbasis syariah, ini ada sukuk. Nah, jadi secara rata-rata juga obligasi memberikan return 10 tahun terakhir ini di angka 6,67% ya. Ini juga lumayan ya di atas deposito ya. Dan yang selanjutnya di teman-teman ada investasi emas ya. Tapi mungkin kalau dari segi emas itu mungkin nggak bisa diperdagangkan ya. Jadi kayak teman-teman itu membeli unit ya. Tapi mungkin memang dari secara jangka panjang rata-rata return 10 tahun terakhir ini tumbuh 12%. Tapi mungkin kalau teman-teman hanya hold emas 1 sampai 3 tahun ya, untuk 1 sampai 3 tahun mungkin yieldnya itu nggak terlalu gede ya. Dan untuk misalnya untuk teman-teman harga jual nanti ketika mungkin cuma hold 1 sampai 3 tahun. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman next-nya nih, ada alternatif investasi apa nih yang tentunya mungkin dari segi risk reward-nya itu menarik nih teman-teman. Nah, ini ada salah satu produk investasi ya yang di mana teman-teman juga bisa turut menjadi pemilik perusahaan TBK ya. Nah, yaitu dengan berinvestasi saham ya. Jadi contohnya adalah misalnya teman-teman tahu nih yang join di Discord ini kan pakai internet contohnya ya. Nah, teman-teman kan bisa aja nih misalnya mungkin yang lagi di rumah ya di mana misalnya contohnya yang di rumah itu mungkin salah satunya bisa internetnya pakai IndiHome. Nah, IndiHome kan salah satu produk dari Telkom nih ya Telkom atau mungkin teman-teman yang pakai seluler ya pakai Excel. Nah, Excel juga salah satu perusahaan TBK nih teman-teman ya. Sahamnya ini juga bisa kita miliki ya. Nah, dengan harga yang terjangkau ya. Nah, untuk harganya nanti teman-teman bisa lihat di internet ya. Ataupun nanti di platform dari CGS ketika nanti dijelaskan oleh Bro Wisnu ya.
Ataupun juga misalnya contoh yang kebayang lagi, mie instan ya. Nah, itu kan salah satu produk dari ICBP ya. Jadi nggak hanya konsumsi produknya, pakai jasanya, teman-teman juga bisa nih ya berinvestasi sebagai pemilik sahamnya dengan membeli sahamnya itu teman-teman ya. Kalau produknya, jasa layanannya itu dipakai banyak orang, nah tentunya kan untung nih teman-teman ya, dipakai ya. Ada penjualan, penjualan naik, tumbuh dan sebagainya. Nah, ketika perusahaannya tumbuh ya, profit ya, tentunya harga sahamnya juga ikut naik nih teman-teman ya. Nah, tentunya kalau kita ambil pertumbuhan secara jangka panjang, investasi saham dalam berapa nih? Hampir 10 tahun lebih ya. Nah, itu mempunyai return yang paling tinggi nih teman-teman ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan instrumen investasi yang lainnya ya. Nah, tentunya walaupun investasi itu ada kena potensi naik ya, tapi tentunya semua instrumen investasi punya risikonya masing-masing. Semakin tinggi potensi cuannya, semakin tinggi juga potensi risikonya. Jadi teman-teman jangan hanya tergiur dengan potensi cuannya aja ya, tapi juga teman-teman harus aware dengan risikonya. Oleh karena itu, penting banget nih teman-teman ya, dalam berinvestasi ini harus cermat banget, tahu produknya, harus analisis produknya, ambil keputusan yang baik-baik ya, yang yang matang ya sebelum sebelum ya, yakin gitu ya harus berinvestasi di produk apa gitu ya. Nah, jadi itu adalah gambaran ya inflasi dan bagaimana sih potensi return dari beragam instrumen investasi yang ada di pasar modal. Nah, tentunya keputusan yang teman-teman ambil, kira-kira mau pilih investasi di mana? Nah, saya kembalikan lagi nih ke Sobat Genvest semua. Nah, tentunya di bulan inklusi keuangan ya, bagi teman-teman nih yang mau mulai berinvestasi saham sejak dini ya, ini bisa memanfaatkan promo-promo di bulan inklusi keuangan yang tadi udah dimention oleh Wisnu ya, ada Lucky 500 ya, bonus in Oktober ya. Nah, tentunya juga tadi Sobat Kinvest Challenge ya. Nah, tentunya teman-teman bisa langsung aja manfaatkan barcode-nya ya yang ada di tiap-tiap slide. Nah, kemudian tadi nih ketika teman-teman udah dikasih gambaran nih sama Bro Haji harus growth mindset ya. Harus bisa mengatur cash flow bulanan ya, harus hemat. Kemudian juga harus mikir nih untuk dana dingin berinvestasi. Nah, kemudian alasan investasi itu apa sih? Mengimbangi dari adanya inflasi yang menggerogoti kekayaan kita. Nah, kemudian kalau investasi pilihnya apa sih? Nah, tadi mungkin teman-teman nanti bisa ngambil nih keputusan mau pilih investasi apa. Tapi mungkin kalau udah tahu nih, teman-teman lebih tertarik misalnya ambil investasi apa nih. Nah, tentunya kalau berinvestasi ya harus yang dilakukan apa sih dan yang tidak boleh dilakukan itu apa sih? Nah, yang tentunya yang tidak boleh dulu nih, yang paling dilarang ya itu adalah teman-teman pakai dana panas, uang panas ya dengan utang ya. Nah, tentunya kalau utang pasti kan ada ditagih ya, tagih-tagih. Jadi nanti kalau kita ditagih dan sebagainya, apalagi ada jangka waktu dan sebagainya, ini tambah panas nih teman-teman ya. Belum lagi mungkin kalau nilai investasinya itu fluktuatif, naik turun ya. Nah, itu bikin panas kita nih, panas hati kita ya. Kemudian juga jangan all in, berinvestasi ke instrumen saja dan juga harus tadi melakukan analisis ya, jangan ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan kalau modalnya kita boncos ya, kita yang nanggung boncos bukan orang lain. Dan yang harus dilakukan adalah kita harus pakai dana dingin ya, dana nganggur yang nggak perlu, yang nggak kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan penting ya. Kemudian harus mendiversifikasikan, membagi risikonya ke beberapa instrumen yang tentunya kita pilih ya. Nah, kemudian menggunakan analisis tadi ya harus menganalisis secara bisnisnya fundamental ataupun dari segi historical secara teknikalnya. Nah, sebelum investasi ya, jangan lupa teman-teman harus menyehatkan finansial ya dengan hutangnya itu dikurangi ya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai cut debt-nya, utangnya ya, agar teman-teman perjalanan investasinya itu lebih ringan ya teman-teman. Nah,
ini konsep dasar saham ya. Silahkan nih teman-teman kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom Q&A ya. Kalau belum ada, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya. Di sesi satu ya, untuk konsep dasar saham nih teman-teman ya. Jadi contohnya seperti aja kita berbisnis, berwirausaha ya teman-teman ya. Nah, ketika di saham ini kita ya sebagai pemilik contohnya ini Kasih G ini misalnya ingin mendirikan kedai kopi ya, tapi keterbatasan dana nih. Nah, Kasih G ini meyakinkan ya temennya atau orang publik ya untuk berinvestasi di bisnisnya Kasih G. Nah, kalau Kasih G bisnis Kasih G ini untung ya, nah pemilik modal baik Kasih G ataupun orang lain ini juga ikut menikmati keuntungannya. Nah, tentunya seberapa besar keuntungannya itu kembali lagi nih seberapa besar modal yang ditanamkannya. Nah, Kasih ini punya 1 juta dan teman-temannya itu juga masing-masing 1 juta nih ada 8 orang ya. Nah, kemudian kedainya laris nih ya, banyak yang beli ya, banyak yang jajan dan sebagainya ya. Akhir kata Kasih ini kafenya itu naik nih, valuasinya naik 2 kali lipat dari yang 8 juta menjadi 16 juta. Nah, Kasih dan teman-teman bisa jual nih teman-teman ya beberapa kepemilikan sahamnya ke orang lain ya. Nah, saya tadi naik 1 juta menjadi 2 juta nih kalau dibagi 8 ya. Nah, jadi contoh masing-masing itu dapat cuan ya 1 juta atau dari yang 1 juta menjadi 2 juta gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya selisihnya adalah capital gain ya. Nah, ini keuntungan dalam berinvestasi saham tadi ya selisih harga beli dan jual ya, kemudian likuiditas yang tinggi ya. Nah, mungkin likuiditas tinggi itu gimana sih, Kak? Nah, jadi soalnya mungkin kalau teman-teman ya punya aset tanah dan sebagainya ya. Nah, itu mungkin kalau teman-teman butuh kebutuhan mendesak ingin dijual dan sebagainya itu nggak segampang kayak misalnya mungkin teman-teman kayak jual HP atau dan sebagainya ya. Yang ya kalau masih keadaan bagus ya itu bisa cepat laku gitu ya. Likuiditas itu cepat laku, cepat cair ya teman-teman ya. Nah, jadi dalam berinvestasi saham ini likuiditasnya tinggi. Oh, ketika teman-teman ada perlu dan sebagainya. Asalkan ada pembeli dan menjual, teman-teman ini bisa menjualnya. Jadi nggak usah khawatir sulit dalam menjual atau dan sebagainya. Kemudian yang penting ya, ini dalam berinvestasi ini udah diatur dan diawasi oleh JK ya. Jadi tentu kalau udah ada payung hukumnya, nah ini teman-teman nggak usah khawatir ya apakah ini investasi bodong dan sebagainya ya. Nah, karena udah ada payung hukumnya OJK. Nah, kemudian pajak final yang rendah ya 0,01% dan kemudian beberapa perseroan ya perusahaan TBK ini membagikan keuntungannya ya dalam dalam bentuk dividen ya teman-teman ya. Tapi tentunya dividennya seberapa besar ini kembali lagi kepada porsi investasi yang teman-teman keluarkan ya atau teman-teman ini lakukan. Dan selanjutnya adalah punya kebanggaan nih teman-teman ya. Saya berinvestasi, saya contoh di perusahaan tadi ya, ya CBP atau di perusahaan yang bergerak otomotif misalnya Astra nih contohnya. Nah, jadi walaupun teman-teman beli sahamnya berapa lot contohnya ya. Nah, itu teman-teman bisa dikatakan sebagai pemilik bisnis dari perusahaan TBK ya dengan modal yang relatif kecil. Nah, selanjutnya adalah kita masuk nih kenalan sama ESG ya. Dan teman-teman, kita masih ada waktu ya. Silahkan nih, kalau ada pertanyaan bisa langsung diketikin di kolom chat ya, di Q&A. Nah, ESG itu apa sih teman-teman ya? Jadi tentunya kalau teman-teman ya perhatikan ya di musim kemarau paceklik ini dia di beberapa media atau mungkin teman-teman aware oh suhu ataupun keadaan siang tuh kadang panasnya tuh lumayan ya kadang yang rajin tuh ngecek oh sampai eh, di berbagai daerah ada yang sampai 38 40 derajat ya. Nah, sampai ada yang mungkin di media sosial saking panasnya itu sampai di luar dimanfaatin nih daripada boros pakai gas ya. Itu pakai aja nih tenaga matahari ya. Buat panasnya itu bisa sampai bikin masak telur itu sampai matang nih teman-teman ya. Nah, tentunya kenaikan suhu bumi itu kalau naik terus-menerus ya teman-teman ya. Nah, itu ke depan di masa depan itu nggak baik nih teman-teman ya. Kan merusak dari segi lingkungan ya, kemudian juga dari segi
keanekaragaman hayati dan sebagainya ya. Nah, tentunya hal itu yang mulai menjadi concern ya teman-teman oleh investor asing khususnya. Nah, kemudian juga dengan concern dari investor asing tersebut ya, ini mulai nih ya, hampir semua ini mulai menerapkan praktik-praktik atau mulai mulai aware nih terhadap isu lingkungan ya. Nah, tentunya perusahaan yang tentunya melakukan sebuah bisnis, melakukan sebuah industri dan sebagainya, pasti tentunya banyak melakukan aktivitas operasional ya teman-teman ya. Tentunya itu menghasilkan sebuah emisi, baik sebuah sampah, kemudian juga uap ya dan sebagainya, bahan bakar ya dan sebagainya. Nah, tentunya itu membuat dari segi udara ya itu tercemari teman-teman ya dari segi emisinya ya. Nah, jadi hal tersebut yang mendorong investor asing ya ini menekan nih kalau mau berinvestasi perusahaan itu harus ramah lingkungan ya, pro dengan lingkungan contohnya ya. Nah, salah satunya dengan mengusung praktik ESG ya, yaitu ESG itu yang mendukung lingkungan tetap hijau ya, kemudian sosialnya terus tumbuh dan dari segi tata kelola perusahaannya ya itu ya mendukung terus tumbuh ya dari segi mereka menerapkan praktik yang terbuka, transparan ya, kemudian juga profesional ya. Nah, tentunya itu bisa bikin secara jangka panjang long term goals dari perusahaan itu bisa berlanjut ya, sustain gitu loh, bisa langgeng lah ibaratnya bisnisnya itu bisa langgeng, bisa growth ya, bisa menjadi perusahaan yang giant ya, ibaratnya bisa tumbuh ya, bonafit ya, dan tentunya ya dari segi pelaku pasar ingin gitulah ya, menikmati itu ya, menikmati perjalanan ya, pertumbuhan itu dan tentunya ya menjadi pemegang saham itu bisa menjadi keuntungan nih di masa depan. Nah, latar belakangnya apa sih? Nah, salah satunya tadi ya, latar belakang dari perubahan iklim ya. Nah, kayak itu juga dari segi pemerintah negara-negara global ya, ini mendorong untuk emisi itu bisa dikurangi ya, net zero emission ya. Jadi mungkin net zero emission bukan yang kayak bersih-bersih pokoknya sampai target ini nggak ada emisi bukan. Jadi ketika net zero emission adalah ya ketika emisi itu keluar ya kita bisa tangkap gitu bisa dibuang ya dan itu nggak bikin numpuk contohnya ya, numpuk di udara ya. Jadi misalnya kalau kita buang apa, nah itu bisa ditangkap gitu di misalnya di misalnya kalau bisa CO2 ya kan itu bisa ditangkap oleh eh, pohon dan pohonnya itu kayak bisa menetralisir contohnya gampangannya gitu ya teman-teman ya net zero emission ya. Nah, ya target Indonesia ini di 40% ya dan 25% ini dengan upaya dari segi pemerintah itu sendiri di 2030 ya. Karena apa sih teman-teman? Karena ya kita cuma hidup di bumi dan bumi itu ya sampai sejauh ini ya masih menjadi tempat yang paling aman lah di dunia. Walaupun mungkin ada yang mulai rilik-rilik emas dan sebagainya ya. Tapi belum ada planet yang se-oke lah kita hidup aman di selain bumi ya. Karena ternyata kalau bumi kita itu batuk-batuk ya teman-teman ya. Batuk-batuk, sakit dah. Lalu kita mau hidup di mana lagi ya kalau nggak di bumi ya. Oleh karena itu nggak ada planet B ya selain bumi. Ya mau nggak mau kita harus ya tetap ya merawat bumi kita tetap terus paru-parunya tetap bagus ya. Kemudian juga dari segi dirawat dan sebagainya lingkungannya. Nah, dampaknya ini ada beberapa ya, tentunya banyak sekali dari segi fisikal, transisi ya, perubahan iklim ya, yang tentunya secara finansial risk ya, itu bisa merugikan ya secara bisnis. Ini pentingnya ESG ini bisa menjadi vehicle untuk mencapai tadi ya, emisi yang numpuk di misalnya di udara itu bisa berkurang. Nah, inisiatifnya ya, ini bisa secara jangka panjang, ini bisa melepaskan Indonesia dari middle income trap sebelum 2025 ya. Dan secara long term goals-nya untuk industri perseroan ya, ini bisa meningkatkan prospek keuntungannya, ROE-nya ya.
Nah, teman-teman mungkin nggak usah bingung-bingung. Kalau mau tahu ESG itu gimana, itu bisa di Sustainability Report ya. Biasanya tahunan itu dikeluarin oleh masing-masing perusahaan TBK di official website mereka ya. Selain annual report, biasanya mereka yang udah mulai concern terkait ESG ya, itu mereka juga bikin report namanya sustainability report ya. Teman-teman bisa download aja yang ingin tahu inisiatif apa aja yang udah dilakukan oleh masing-masing perseroan ya. Nah, kemudian ini adalah contoh nih saham-saham indeks ya, indeks yang bisa jadi acuan teman-teman ya untuk investasi secara ESG ya. Di sini ada 4 ya, ESG leader, kemudian ESG Serika Hati ya, kemudian udah ESG Sector Leaders IDX KHT dan ESG Quality 45 IDX KHT. Nah, ini sebenarnya segmen aja nih ya. Kalau ESG Leaders itu adalah saham-saham ESG yang menjadi leadernya nih teman-teman ya, yang ibaratnya yang menjadi acuannya ya, yang menonjol nih di konsep ESG-nya ya. Nah, kemudian yang Serika Hati ini tematik ya, yang dibikin oleh Yayasan Kehati. Nah, tentunya dari segi rebalancingnya pemilihannya ditentukan oleh Sri Kahati ya. Dan yang di bawahnya itu adalah kriterianya dan rebalancingnya evaluasinya kapan aja. Kemudian ESG sektor leaders ya. Nah, bedanya kalau leaders ini adalah yang menjadi leadnya ya. Nah, tapi kalau ESG sektor ini adalah yang menjadi menonjol ya, yang menonjol di masing-masing sektor. Kayak misalnya di sektor finansial, oh yang jadi leadernya itu siapa? Kemudian di sektor mining, batu bara itu siapa nih yang menjadi leadernya contohnya ya? Ataupun di sektor manufaktur ya, atau sektor telekomunikasi ya, itu siapa nih yang menjadi leadernya itu dikumpulin di jadi satu ya di indeks ini. Kemudian indeks quality 45 ya, ini saringan 45 saham yang ada di indeks ya, yang kualitinya bagus ya. Nah, itu dimasukkan dalam tema indeks ini. Jadi ini beberapa indeks ya yang membantu teman-teman untuk oh kira-kira ada saham apa aja sih, kan mungkin 600-700 perusahaan TBK, kita pilih satu-satu kan kita amsyong nih teman-teman ya. Oleh karena itu kita dengan mudah nih bisa lihat aja referensinya di indeks tersebut nih ya. Teman-teman bisa screenshot ya untuk jadi gambaran ya. Dan kemudian nextnya ESG Picks dari CGSCMB ya. Nah, yang pertama adalah saham Bank BRI. Kemudian ada saham Bufin ya. Yang terakhir ada saham Emior ya. Nah, mungkin kita kita masih ada waktu nih teman-teman ya. Di 10 menit terakhir ya. Ini teman-teman silakan ada pertanyaan. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya, ini coba kita intip di question box ya. Di question and answer ya, referensi judul buku dong untuk investor pemula. Nah, kalau referensi judul tuh banyak banget ya teman-teman ya. Tapi mungkin bisa cari di toko buku ya. Buku tentunya banyak banget dan bermanfaat banget ya. Jadi ibaratnya nggak ada yang pilih-pilih untuk kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar dari manapun, buku apapun ya. Dan tentunya dari buku satu dan satunya itu bisa saling melengkapi, memberikan kita wawasan nih teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kalau nanti mungkin di lain sisi kita akan sharing, kalau buku sih mungkin bisa lihat aja nih di toko buku yang ada di tempat teman-teman terdekat ya untuk investasi. Biasanya itu banyak nih teman-teman ya. Takutnya nanti promosi nih teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya untuk ESG. Nah, Bevin, BRI, dan MYOR ini kenapa sih menjadi topik kita ya? Ya, kita akan kulas nih satu persatu nih teman-teman ya. Nah, sebelum itu kita kasih show nih teman-teman ya. Ini kayak stok kita JCB untuk saham ESG-nya ya. Ada BRI, MYOR, dan Bevin ya yang kita jagokan. Yang di bawahnya adalah ESG yang punya momentum positif ya. Teman-teman juga bisa di screenshot untuk jadi bahan referensi juga ya, bahan
untuk ESG ya. Nah, untuk ESG referensi mana ini boleh dari CJCMB ya. Teman-teman ambil, bisa di screenshot juga. Dan ada barcode-nya untuk bisa teman-teman di-scan untuk buka rekening saham di CJCMB ya. Nah, kita lanjut untuk bahas masing-masing ya antara BEFIN, BRI, dan MYOR. Nah, jadi BRI sendiri kenapa sih kita pilih dari menjadi saham ESG Topics ya? Nah, kenapa? Karena BRI ini portofolio sustainable portfolio itu paling tinggi nih dibandingkan contohnya seperti Bank Mandiri ya, BNI dan sebagainya ya, yaitu 65% ya. Nah, dibandingkan teman-teman yang lain ya di Big Banks itu 20 sampai 25% ya. Dan juga BRI ini juga menerbitkan sustainability bonds ya untuk funding. Nah, tentunya itu bisa positif nih untuk ESG sectors-nya. Kemudian positifnya dari inisiatif yang terus ditingkatkan oleh BRI ya. Nah, jadi masing-masing pilarnya baik sosial, environment, dan governance itu rata-rata A ya. Nah, dan kalau dikulik lagi secara sosial ya. Nah, jadi teman-teman mungkin tahu nih namanya Briling ya. Nah, Briling kan salah satu inisiatif BRI ya untuk meningkatkan sosial nih ya. Membantu nasabahnya ini mudah mengakses layanan BRI dan juga secara tidak langsung juga memberikan sebuah peluang ya bagi masyarakat untuk eh, berkembang ya dengan menjadi briling ya. Nah, ini salah satu action ya, inisiatif dalam pilar sosial BRI ini ya. Ya, nah branchless briling ya di 2022 ini punya 570.000 ya. Nah, untuk yang full year 2022-nya itu gimana? Nah, itu nanti ada di sustainability report nih teman-teman ya. Nah, kemudian juga kita mengcover BRI, ratingnya at dengan target price-nya itu harganya 6.000 secara fundamentalnya ya. Nah, kalau potensial return-nya tinggal dikurangi dengan harga Bank Rakyat Indonesia sahamnya ya, dengan harga yang sekarang. Dan yang berikutnya adalah BEFIN ya. Nah, BEFIN ini kita melihat dari segi governance-nya, ini punya tata kelola yang positif ya dari segi dia menghasilkan kinerja pertumbuhan kredit. Kemudian dari segi alokasi CSR ya, ini juga konsisten meningkat ya untuk yang relate dengan pilar sosial ya. Kemudian juga dari segi lingkungannya ya, dari segi BEFIN ya, ini melakukan perombakan proses digitalisasi yang ini bisa mengurangi emisi ya, sehingga dari segi operasional menjadi environmentally friendly, dan juga dari segi overall ya inisiatif yang dilakukan oleh BEFIN ini bisa meningkatkan inklusi keuangan dan meningkatkan rating ESG-nya di masa depan. Kemudian yang terakhir untuk saham Mayora nih teman-teman ya. Untuk saham Mayora kita melihat positif dari Mayora ini mengurangi nih produk-produk yang kayak plastik ya. Kemudian penggunaan bahan-bahan yang sekali pakai yang bisa menjadi sampah ya dan sebagainya ya. Dan tentunya ini bisa didaur ulang ya. Nah, jadi oleh inisiatif ini oleh Mayora ya teman-teman ya. Mayora ini membuat sebuah pabrik daur ulang ya. Jadi misalnya kalau plastik yang uh, udah selesai konsumsi ya, nah itu didaur ulang lagi nih oleh si Mayora. Nah, ini dibuat plastik baru nih teman-teman ya di pabrik daur ulangnya ya. Nah, tentunya itu kan bisa menjadi poin positif nih untuk recycle ya. Jadi eh, produknya itu nggak menghasilkan sebuah emisi ya, atau sampah ya, tapi bisa didaur ulang lagi ya untuk diproduksi lagi ya. Dan tentunya standar kualitas yang diproduksi oleh Mayora ya ini juga mempunyai kualitas yang tinggi dengan kebersihan, keamanan ya ini menjadi prioritas untuk konsumen. Kemudian juga mulai mengurangi penggunaan plastik ya. Sebenarnya contoh mungkin kayak minuman susu contohnya atau dan sebagainya kan sekarang udah mulai pakai sedotan yang kayak kertas itu ya, jadi udah nggak plastik. Nah itu mungkin teman-teman bisa
bisa perhatikan ya, amati ya kalau misalnya teman-teman beli produk seperti minuman dan sebagainya ya. Dan tentunya ini bisa lebih ramah lingkungan ya. Dan kedepannya kita berharap ini bisa menjadi poin positif untuk MYOR ya dalam membantu meningkatkan skor ESG-nya ya yang dirating oleh perusahaan independen ya. Dan tentunya ini bisa lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenisnya ya di consumer. Dan tentunya ini yang menjadi alasan kenapa CGS ini menjagokan ya saham BRI, Bovin, dan Emior sebagai topik di saham tema ESG nih teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman silakan nih kalau ada pertanyaan ya. Tadi thank you banget Kali Z ya atas pertanyaannya ya. Untuk referensi judul ya. Jadi, tapi kalau nggak salah itu salah satu mungkin karena komunitasnya sosial ya, mungkin salah satunya itu investor saham ya. Pokoknya yang pemula-pemula ya, itu juga bau-baunya, maksudnya bunyi-bunyinya itu pemula juga ya. Itu teman-teman mungkin bisa jadi salah satu referensi ya, investor saham pemula. Pokoknya investor saham pemula, terbutan dari investor saham pemula deh ya. Ya, ISP pokoknya. Dari ISP itu, nah teman-teman bisa jadi referensi lah ya untuk eh, dibaca ya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan untuk ya pelajari semua apa yang ada ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari manapun, dari referensi apapun ya untuk bisa growth mindset ya, bisa grow di masa depan. Nah, thank you banget ya teman-teman ya. Di sesi satu ini kita udah sharing-sharing hal yang valuable banget nih tentang masa depan investasi untuk menjadi pribadi yang lebih tumbuh nih di masa depan ya. Harapannya apapun yang kita lakukan hari ini tentunya bisa memberi manfaat ya di masa depan dan harapannya dengan adanya ESG ini ya apapun yang kita lakukan kita harus sadar bahwa kita juga hidup di bumi ini selain menjaga kesehatan kita ya kita juga harus merawat di mana tempat kita hidup tinggal ya supaya ya anak cucu kita dan sebagainya di masa depan tetap bisa menikmati indahnya kemudian juga nyamannya tinggal di bumi ini dan tentunya tidak ada tempat yang paling aman yang paling baik ya selain bumi ya jadi tentunya kita sama-sama ya rawat bumi ini ya nah kurangi emisi yang tentunya bisa meningkatkan panas bumi ya. Nah, tentunya CJCMI terus campaign ya tentang ESG ya, bagian dari sosial inisiatif kita ya untuk lingkungan dan teman-teman silakan ya bisa ikuti sosial media kita ya di ada di Instagram ya, kemudian di YouTube ya, Telegram, Facebook dimanapun ya untuk teman-teman bisa update ya tentang investasi dan kembali lagi apa yang kita bahas di siang hari ini berdasarkan disclaimer on setiap keputusan investasi yang nantinya Sobat Genvest ini ambil ya tetap berdasarkan disclaimer on ya teman-teman yang ambil keputusan sendiri ya risiko ditanggung teman-teman sendiri ya dan jangan lupa ya untuk daftar menjadi Sobat Genfest karena tentunya sebentar lagi Oktober ya berlalu ya masih ada waktu di bulan Oktober ini manfaatkan promo-promo yang berlangsung di bulan inklusi keuangan untuk bisa mulai melek investasi sejak dini bersama CGSC MB Sekuritas Indonesia. Nah jangan kemana-mana teman-teman ya kita masih ada sesi kedua ya kita akan belajar ya sharing-sharing tentang online trading ya nanti akan dibawakan oleh rekan saya Wisnu Adikumara dan tanpa berlama-lama lagi ya nanti langsung aja untuk dilanjutkan untuk sesi kedua ya di materi online trading bersama Bro Wisnu nih. Oke, Bro Aji, thank you banget nih udah memaparkan. Mungkin tadi kita sudah simak bareng ya penjelasan dari Bro Aji. Dan thank you banget tadi yang sudah bertanya ya. Dan tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Bro Aji juga. Mungkin kita harus bisa mendapatkan poin-poin penting yang tadi Bro Aji bawakan. Dan selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke sesi online trading ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja di kolom chat. Dan
kita saat ini kita akan membawakan dari eh, aplikasi mobile ya. Jadi saat ini kita juga ada aplikasi mobile yang kita saat ini sedang transisi ya dari aplikasi lama ke aplikasi terbaru seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A. Kita sambil bersifat sharing ya hari ini ya. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Kita sambil sharing aja, santai, menikmati apa namanya menjelang sore ya, menjelang sore dan sambil Bapak Ibu bisa mendengarkan dari materi-materi yang tadi kita sudah sampaikan. Oke, di sini Bro Aji tadi sudah menjelaskan, kita di sini juga ada klinik saham ya, yang bisa diikuti. Jadi bisa cek aja di website kami atau di sosial media bahwa saya kita selalu ada klinik saham atau join di Discord di bit.ly/cgcmb Discord. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa sambil berkonsultasi ya atau bahas-bahas saham-saham yang mungkin menarik nih yang di Barca Klinik ya kita kalau datang klinik kan kita pengen konsultasi agar hidup kita lebih sehat gitu ya atau gimana caranya kalau misalnya kita cepat sembuh dari sakit kita gitu kan tapi kalau di klinik saham ini persis seperti itu jadi kalau misalnya kita datang ke ngikuti klinik saham mungkin kalau ada saham-saham yang mungkin yang kita miliki sedang portofolio merah atau sedang kurang bagus gitu ya jadi klinik saham ini bisa menjadi rekomendasi kita gitu ya, atau menjadi opsi kita untuk kita bisa berkonsultasi secara mudah bersama CGS, CMB Sekuritas Indonesia. Nah, klinik saham ini nanti dibawakan oleh tim research kita. Salah satunya tadi ada Mas Aji ya, dan kalau lihat di sosial media kita, kita juga ada Mas Mino dan Mbak Ellen ya. Jadi bisa langsung konsultasi bersama kami di klinik saham ini. Oke, di sini sama kita perpoinnya seperti Bro Aji ya. Jadi Bapak Ibu bisa nge-scan langsung yang ada di layar kaca untuk melakukan pembuka rekening. Masih ada promo untuk di bulan Oktober ya, jadi jangan sampai terlewat agar Bapak Ibu bisa mendapatkan promo-promo yang kita sajikan. Dan di sini ya, yang mungkin saya tadi bilang, di sini ada dua aplikasi yang saat ini kita running. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini adalah aplikasi yang baru dan di sini adalah aplikasi yang lama. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu yang join hari ini dan sudah menjadi nasabah, ini adalah aplikasi yang lama dan mungkin yang masih menggunakan, mohon ditunggu saja ya. Nanti kita akan migrasi ke aplikasi terbaru. Nah, di aplikasi terbaru ini tentunya akan memudahkan Bapak Ibu dalam bertransaksi ya. Jadi banyak fitur-fitur yang mungkin sebagai investor pemula itu bisa membantu sebenarnya. Dan sebentar ya. Dan di sini juga Bapak Ibu juga jangan sampai apa namanya jangan sampai bingung nih karena kalau di Play Store nanti kalau misalnya sudah jadi nasabah Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang ini dan sudah tersedia di App Store dan maupun Play Store. Oke, bagi saya bertanya atau menjelaskan dulu ya, kenapa kita menjelaskan versi mobile dulu gitu ya? Karena kalau misalnya kita lihat persentase, bahwasanya ketika nasabah baru itu pasti banyak yang menggunakan aplikasi mobile terlebih dahulu untuk meraba-raba atau mempelajari secara dasar gitu ya. Baru kita masuk ke aplikasi desktop maupun versi web. Nah, yang kedua adalah kalau menggunakan aplikasi mobile tentunya sangat mudah dan simpel. Kita bisa akses dimanapun, kapanpun secara mudah. Nah, jadi kalau misalnya kita mengingat zaman dulu ya, kalau membeli saham itu kita harus datang dulu nih, kita membeli sahamnya dalam bentuk kertas. Nah, kalau saat ini kita juga bisa membeli saham melalui online gitu ya. Jadi dengan sentuhan jari aja kita bisa membeli saham-saham yang ingin kita beli seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya buka rekening di CGS Sekuritas Indonesia, pasti banyak yang bertanya, berapa sih limit depositonya gitu ya? Berapa limit atau minimal berapa gitu ya? Berapa kita harus deposito gitu. Nah, kalau di CGSM Sekuritas Indonesia itu tidak ada minimum deposit ya. Jadi buka dulu aja, nanti kalau misalnya akunnya sudah aktif, Bapak Ibu kalau misalnya mau ngecek atau mau lihat saham atau mau mengikuti program-program kita dan baru ingin kita bertransaksi atau berdeposit silakan seperti itu ya. Jadi tidak ada minimum deposit. Lalu
Apa sih yang menarik di aplikasi mobile ini? Ya, salah satunya di sini dibandingkan dengan aplikasi yang lama, ini adalah bisa menggunakan dua tema, tema gelap maupun tema terang. Jadi sesuai dengan smartphone saat ini gitu ya. Ini akan membantu Bapak Ibu untuk lebih nyaman dan lebih enak ketika kita bertransaksi gitu ya. Dan kalau di aplikasi lama itu hanya bisa menggunakan aplikasi atau tema yang terang aja. Sorry, yang gelap. Lalu bagaimana cara membelinya ya, atau kita membeli saham gitu ya? Caranya gampang banget, kita langsung klik aja di sini menu trade, lalu kita search sahamnya. Nah, ketika kita sudah memilih sahamnya, kita bisa mencari harganya ya gitu ya. Jadi misalnya saya mau beli di harga 1010 gitu ya, kita mau ngantri atau kita mau dapat harga lebih murah itu bisa. Tapi pastikan pastikan kita masih ngantri dulu ya karena belum tentu si penjualnya atau si nasabah atau investor yang memiliki saham tersebut mau jual di harga yang lebih murah. Pasti rata-rata si investor yang sudah mempunyai saham tersebut pengen jual di harga yang lebih mahal. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli atau misalnya pengen cepat transaksinya match, maka Bapak Ibu bisa membeli di harga yang lebih mahal. Ya, seperti kita membeli suatu barang gitu ya. Kalau kita nggak ada nego, pasti kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan secara cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau dapat harga yang lebih murah, pasti si pedagang pasti si pedagang pasti mau negosiasi dulu bersama kita. Misalnya kita membeli produk A gitu ya, atau kita ingin membeli mobil gitu ya, dia jual di harga 100, tapi kita pengennya di harga 90. Pasti kita mencari titik tengahnya di harga berapa untuk dealnya. Sama seperti kita membeli saham seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia dijual tapi nggak match-match, maka dia mau di harga lebih murah gitu ya, di harga segini, maka antara si penjual dan si pembeli itu saling bertemu. Sesimpel itu sebenarnya ya transaksi saham itu. Jadi untuk investor pemula kita akan mengajarkan secara dasar ya atau basic. Dan di sini ya, kalau kita lihat di sini ada 1010 atau di sini ada 111.000 gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan gitu ya? Nah, kalau di sini adalah jumlah antrian beli dan di sini adalah jumlah antrian jual. Jadi dalam bentuk lot ya. Jadi kalau misalnya kita nginput lot di sini, lot itu apa sih, Mas Wisnu gitu? Nah, lot ini adalah minimum membeli saham di secara online. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli satu lot, sama aja Bapak Ibu membeli 100 lembar saham. Dan di sini kita harganya ya, yaitu harga saham per lembarnya, bukan per lotnya, seperti itu. Lalu kita klik buy di sini, lalu kita di sini konfirmasi order, dan masukkan PIN-nya, dan nanti kita langsung bertransaksi. Nah, sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk melihat cek transaksi kita apakah match atau tidak, bisa lihat di sini. Kalau reject ini biasanya kita membeli saham yang cukup jauh ya. Misalnya kita mempunyai dana 1 juta, tapi kita membeli saham yang value-nya itu harus mengeluarkan 10 juta. Pasti ke reject Bapak Ibu karena dana kita tidak mencukupi. Atau kita menjual saham tapi tidak ada barangnya. Sebagai contoh itu ya, maka statusnya kita akan ter-reject. Lalu selanjutnya di sini untuk jualnya kurang lebih sama ya yang kita lakukan, tinggal kita merubah dari aksi jual atau belinya. Nah, di sini ada buy dan sell ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di menu quote ini, kita bisa melihat detail. Kita bisa melihat chart di sini. Kita bisa melihat harga last trade-nya ya, atau harga terakhir dari saham tersebut gitu ya. Jadi, apa namanya? Bapak Ibu bisa melihat secara detail dari saham yang kita pilih gitu ya. Dan di sini juga ada running trade. Nah, running trade ini adalah aksi beli dan jual yang terjadi pada menit tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada saham BNGA dan kita di cek running trade itu adalah aksi pembelian dari saham BNGA, aksi transaksi ya yang terjadi pada menit tersebut. Lalu amen dan order ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau merubah harga, itu bisa menggunakan amen. Dan untuk pakai transaksi kita, itu bisa menggunakan withdraw. Tapi pastikan transaksi Bapak Ibu belum match. Itu kalau misalnya sudah match, tidak bisa melakukan amen maupun withdraw. Nah, kalau statusnya open, itu bisa melakukan amen maupun withdraw.
Nah, di sini ada portofolio, Bapak Ibu. Jadi kita akan jelaskan secara singkat padat jelas ya, biar kita bisa mempelajari atau memahami secara keseluruhan. Jadi yang paling pertama ini adalah portfolio value. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada sebesar value yang kita miliki di porto. Nah, di sini sebagai contoh saham Goto ya. Nah, kalau kita lihat di sini saham Goto mempunyai value sebesar 3.660 ditambah dengan MPPA sebesar 289.000. Maka kalau kita jumlahkan, maka hasilnya di portfolio value. Lalu yang kedua di sini ada unrealized profit ya. Jadi kita bisa melihat berapa kerugian kita dalam bentuk uang atau value gitu ya. Dan di sini juga menampilkan dalam bentuk persentase seperti itu. Lalu di sini juga ada price ya. Jadi kalau misalnya di bawah simbol gitu ya, ada simbol dan price ini saham yang kita miliki di portofolio dan di sini ada harganya. Harga saham terkini gitu ya. Atau harga terjadi dari saham tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada 366 perak ya, ya berarti di saat itu saham Gotoh di harga 366. Jadi dia naik atau turunnya akan terupdate secara real time. Lalu gain atau loss ini adalah menampilkan dari persentase kerugian atau keuntungan kita ya dari setiap sahamnya seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada net balance. Nah, kalau net balance ini adalah total lot yang kita miliki di portofolio. Jadi tinggal dikalikan saja kalau misalnya kita punya 8 lot berarti kita punya 800 lembar saham seperti itu ya. Jadi tinggal dikalikan saja. Lalu di sini ada akan summary ya. Jadi kalau misalnya di akan summary ini kita bisa melihat atau berapa poin yang bisa kita tampilkan. eh Booming Power ini adalah yang pertama ya. Booming Power ini adalah limit yang Bapak Ibu bisa gunakan. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu deposit sebesar 1 juta, maka Booming Power-nya adalah sebesar 5 juta gitu ya. Jadi 5 kali dana cash yang tersedia di RDN. Nah, Booming Power ini gunanya buat apa? Ini digunakan ketika kita membeli suatu saham tapi dananya tidak mencukupi. Nanti yang dikenakan adalah limit dan tergantung dari haircut atau persentase dari saham tersebut. Misalnya PT ABCD nih, misalnya kita mau beli PT ABCD sebesar 5 juta seperti itu ya, dan dana kita cuma 1 juta, ya sekitar 1 juta gitu ya. Nah, nanti kita akan menggunakan limit, tapi limit tersebut tidak bisa digunakan sepenuhnya karena berdasarkan kita ya, kita ada namanya haircut. Jadi kalau semakin berisiko sahamnya, maka haircutnya atau limit yang bisa kita gunakan semakin dikit seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada holding market value ya. Jadi kalau misalnya holding market value ini adalah eh, saham yang kita miliki berdasarkan value dan naik atau turunnya itu tergantung dari harga saham tersebut ya. Jadi misalnya kita mempunyai value saham di portofolio sebesar 1 juta, maka kalau naik value kita akan naik atau misalnya dari 1 juta menjadi 1.100.000, tapi kalau saham tersebut turun dari modal kita 1 juta, misalnya turun jadi misalnya 900, maka harga saham tersebut turun. Jadi value holding market value itu, jadi kalau misalnya kita lihat naik atau turunnya value itu tergantung dari saham yang kita miliki dan harganya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada total aset ya. Ini adalah akumulasi dari holding market value lalu ditambah dengan total aset ya. Sorry, dengan current balance. Maka kalau kita jumlahkan di sini menjadi 4.053.000 seperti itu. Jadi total aset itu digabungkan dari total aset kita di saham beserta uang yang kita miliki saat ini. Nah, di nomor 4 dan nomor 5 ini sebenarnya saya jelaskan secara singkat padat ya. Jadi kalau current balance itu adalah dana yang real time. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembelian atau penjualan saham, maka dana kita langsung terupdate di current balance. Tapi available cash balance itu belum terupdate karena kita harus menunggu penyelesaian transaksi di T+2. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi jual gitu ya, sebagai contoh menjual saham PT ABCD sebesar 1 juta, tapi karena balance-nya pasti akan update secara real time, tapi available balance-nya atau available cash balance-nya itu kita akan terupdate di hari Rabu. Kenapa? Karena menunggu penyelesaian transaksi yaitu di T+2. Itu adalah sesuai dengan peraturan bursa ya, salah satunya seperti itu. Lalu kredit limit adalah jumlah limit trading yang dimiliki oleh nasabah. Jadi ini adalah batas maksimum untuk kita melakukan atau transaksi menggunakan limit seperti itu.
Lalu selanjutnya di sini ada open buy dan open sell. Jadi kalau misalnya transaksi kita masih open, nanti akan muncul value-nya di open buy dan open sell di menu ini ya sebagai contoh. Kayak gini nih kalau kita lihat. Dan kalau misalnya sell dan buy, itu adalah transaksi kita yang sudah match. Nanti akan muncul value-nya di sini. Yang terakhir di situ adalah for sale lah, yaitu adalah nilai outstanding yang sudah T plus 4 dan perlu dijual. Nah, mungkin saya akan jelaskan. Misalnya Bapak Ibu membeli saham menggunakan limit, maka Bapak Ibu ketika menggunakan fasilitas yang diberikan oleh sekuritas gitu ya, itu harus membayar di T plus 2. Maka kalau misalnya tidak dibayarkan di T plus 2, maka di T plus 3 Bapak Ibu akan digunakan interest. Nah, ketika T plus 3 Bapak Ibu tidak membayar ya, maka di T plus 4 saham tersebut Bapak Ibu harus dijual paksa seperti itu. Lalu di sini ada cash withdraw ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau cash withdraw ini penarikan dana ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana dari RDN ke rekening tabungan, pastikan agar dananya bisa masuk di tanggal yang sama itu bisa dilakukan sebelum jam 9.30. Karena kalau misalnya setelah jam 9.30, diprosesnya akan di keesokan harinya. Jadi pastikan aja bisa melakukan penarikan dana pada pukul 9.30, sebelum 9.30. Lalu di sini juga ada history chart yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Jadi kita bisa melihat pergerakan saham seperti ini ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar analisa teknikal, ketika sudah menjadi nasabah, kita akan ada namanya kelas pasti untuk nasabah. Lalu beberapa indikator di sini. Nah, indikator ini biasanya membantu Bapak Ibu dalam menganalisa teknikal dan biasanya tim riset kita akan memaparkan indikator-indikator yang akan dibahas ya atau yang by request. Misalnya Bapak Ibu mengikuti kelas pasti kita nasabah, Bapak Ibu bisa menanyakan kira-kira kalau menggunakan indikator ini bagus gak atau lain sebagainya. Tim riset kita akan memberikan jawaban yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam menganalisa. Lalu di sini ada menu favorit ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memantau suatu saham, bisa cek di menu favorit ini dan Bapak Ibu bisa memantau secara berkelanjutan ya, atau bisa menghapus saham tersebut di menu My Favorite. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir ya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, di sini ada pertanyaan ya dari Bapak atau Ibu Lizet Veronica. Langkah awal investasi saham bagaimana? Maklum pemula. Bapak Ibu kalau misalnya ingin Bu Lizet ya ingin berinvestasi atau misalnya ingin bertransaksi saham, Bu Lizet bisa membuka rekening terlebih dahulu di kita ya di CGSMB Sekuritas Indonesia melalui website kami di cgscmb.co.id. Mungkin saya coba tampilkan ya. Sebentar. Nah, ini adalah websitenya ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ingin berinvestasi, bisa langsung buka rekening dulu, diklik register ini ya. Nah, nanti bisa masukkan alamat email beserta password ya. Jadi pastikan alamat email yang aktif, yang sering digunakan agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari CGC MB Sekuritas Indonesia, dari user ID, password, dan nomor RDN. Dan di sini masukkan kata sandi ya. Minimal 8 karakter, ada huruf besar satu dan ada angka ya. Dan tinggal konfirmasi di sini untuk password yang tadi kita buat di atas. Jangan lupa untuk centang dan klik register di sini. Nanti bisa cek aja langsung di Gmail-nya untuk melihat link aktivasi dan silakan untuk melanjutkan pembukaan rekening. Untuk materinya bisa di email nggak? Mohon maaf, Bu Lizet, untuk saat ini kita tidak bisa menge-share ya materinya dari materinya Mas Aji dan kami ya. Jadi kalau misalnya Bu Lizet jangan khawatir, kita selalu ada edukasi di live Facebook maupun di webinar Zoom ya. Itu setiap hari Senin. Pantau terus jadwal-jadwal kita melalui sosmed maupun sosmed maupun website kita.
Lalu selanjutnya dari Ibu Aminah ya. Kalau beli saham lebih baik warna merah ya, lalu dijual pas hijau. Ya, sesimpel itu sih Bu Aminah. Jadi kalau misalnya kita mau beli saham, misalnya harganya turun, kita buy gitu ya. Dan kita jual di harga eh, yang hijau gitu ya. Itu sesimpelnya. Ya, kalau lebih simpel lagi, kalau misalnya kita, misalnya nih, membeli saham serendah-rendahnya, misalnya kita beli di harga 900 seperti itu ya, dan harga naik misalnya jadi 1000, kan kita udah dapat capital gain. Nah, itu ibaratnya simulasi gampangnya kalau kita membeli saham seperti itu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita membeli saham yang merah, total besok juga lebih merah, kita juga ada potensi untuk rugi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya secara teknikal ataupun fundamental, kalau saham tersebut bisa naik lagi harganya gitu ya, atau teknikalnya bisa bagus atau rebound gitu ya, kita nggak perlu khawatir bahwa saya nanti harga saham tersebut juga akan ikut naik dan kita bisa mendapatkan capital gain. Ya, seperti kita berinvestasi di tanah atau di properti ya, di properti maupun di emas gitu ya. Kalau kita lihat juga pasti ada harga naik atau turunnya. Sama seperti kita berinvestasi di pasar modal. Tapi kalau kita kan memang kita bisa lihat langsung harga naik atau turunnya dari per sahamnya. Seperti itu Bu Aminah. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Oke, sudah tidak ada lagi ya. Berarti kita tutup untuk kelas pasti hari ini. Makasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Kita tunggu kelas pasti selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di CGSMB ID untuk Instagram, dan kita biasanya setiap jam 8 pagi kita ada live Instagram ya seperti itu. Untuk WA group kita saat ini untuk nasabah dulu ya Bu Z ya. Jadi kita tidak ada untuk grup yang non nasabah. Jadi boleh Z nanti kalau misalnya sudah buka rekening dan mengikuti program-program kita, kita ada grup WhatsApp-nya Bu, atau bisa langsung follow atau mengikuti Telegram kita di CG CMB Sekuritas Indonesia. Nanti di situ ada informasi-informasi terkait edukasi dan lain sebagainya, dan dan Bu Lizet bisa mendapatkan informasi seperti rekomendasi saham harian. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas pasti, dan sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya, dan tetap semangat ya, dan ingin mengetahui informasi-informasi tentang investasi pasar modal atau saham, bisa mengikuti atau mempelajari bersama kami dari CGC Sekuritas Indonesia, dan bisa mengikuti program-program kita. Thank you semua Bapak Ibu dan selamat siang.